Tumpukan sampah pembungkus kabel yang ditemukan di drainase Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta mengagetkan publik. Sampah kabel yang hingga 6 Maret sudah mencapai sebanyak 25 truk menunjukkan lemahnya pengawasan dan pemeriksaan saluran air di ibu kota. Hingga kini pemerintah DKI Jakarta masih menelusuri asal serta pelaku pembuang sampah kabel. Ini kalau dibilang menuduh orang yang masukin, ya masukinnya kapan? Ya masukinnya kapan gitu. Memang tengah malam mungkin nggak ada CCTV, bisa aja masuk. Saya nggak tahu, makanya saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kulit kabel ini menutup saluran mengarah ke Kali Krukut. Sementara itu PT PLN yang berkaitan erat dengan sistem perkabelan membantah kulit kabel berasal dari fasilitas yang digunakan PLN. Kulit kabel yang ditemukan berbeda dengan kabel yang biasa digunakan. Dari bentuk fisik ada perbedaan. Diameter kulit kabel dari 3 hingga 5 cm dengan panjang 150 sampai 180 cm. Sedangkan ukuran kabel yang biasanya digunakan PLN diameternya 10 cm dengan panjang 45 sampai 75 cm. PLN juga tegaskan sisa pemasangan kabel tidak dibuang namun dimanfaatkan kembali. Kalau untuk PLN tadi yang saya sampaikan bahwa sisanya itu tidak pernah dibuang, sisanya. Ya, karena itu masih bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa dijual karena itu bahannya khusus. Sehingga PLN tidak. Untuk yang seperti yang ditemukan, kami belum bisa berpikir lebih jauh karena jumlahnya banyak. Karena PLN tidak melakukan pengupasan sebanyak itu. Kota Jakarta tak hanya akrab dengan kemacetan, tapi juga sistem perkabelan yang semrawut. Rangkaian kabel listrik, komunikasi, dan serat optik masih banyak yang dipasang tumpang tindih. Bahkan diantaranya ada yang bertumpuk dengan ranting pohon hingga menjuntai ke jalan. Semrawutnya instalasi kabel dan fasilitas lain sangat mengganggu estetika serta mendatangkan resiko bagi masyarakat. Kalau dari estetika jelas itu ya untuk kota besar nggak layak lah sebenarnya, nggak bagus. Terus kalau dari keamanannya, apalagi banyak saya pernah lihat juga yang kayak kabel-kabel listrik itu melar terus atau ketiban pohon ya kayak gitu-gitu, sebenarnya bahaya sih buat masyarakat yang lewat. Pertama ya dilihat itu tidak enak, terus tidak nyaman ya. Sebaiknya pemerintah kota lebih memperhatikan supaya kotanya tertata dengan rapi agar terlihat enak. Itu hal yang sangat memalukan gitu, karena ibu kota negara, kemudian kita punya visi mau jadi kota yang bersaing di dunia global, dunia internasional, tapi hal yang sepele tapi kelihatan mata tidak diurusi. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dinilai menjadi sumber utama kesemrawutan instalasi jaringan. Sebenarnya ini persoalan lama, di mana lebih dari 10 tahun yang lalu kita mengkritisi tentang perlunya rencana induk penataan jaringan utilitas di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua juga sampai dengan sekarang kita belum memiliki rencana induk penataan saluran air seluruh Jakarta. Nah, padahal kedua hal ini saling terkait antara penataan saluran air dan juga penataan jaringan utilitas. Idealnya, semua instalasi seperti kabel listrik PT PLN, komunikasi dari PT Telkom, serat optik, pipa dari gas dan air bersih memiliki jalurnya masing-masing, tidak bertindihan. Diperlukan pemisahan penempatan antara kabel dan pipa di bawah tanah. Demi peningkatan layanan, hingga kini Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah mengatur pemasangan instalasi di bawah tanah maupun di atas permukaan jalan. Salah satunya dengan sistem ducting atau penyaluran pipa. Dengan sistem ducting ini nanti kabel-kabel udara pun kita akan pindahkan ke bawah. Gitu. Kita tata ulang lagi. Butuh waktu dan biaya berapa? Ya iyalah. Ya kita yang penting kan kita secara bertahap kita laksanakan, terutama mungkin di daerah-daerah yang padat, daerah-daerah komersial, daerah industri seperti itu ya. Sistem penyaluran pipa atau ducting yang baru akan dipasang ini membutuhkan biaya 130 miliar rupiah. Memang pemasangan ini bukanlah perkara mudah,
karena di balik trotoar terdapat banyak kabel terpasang. Untuk itu dibutuhkan pengawasan ketat dari pihak terkait. Penataan instalasi di Jakarta bukanlah impian belaka. Faktanya banyak negara maju yang berhasil mengatasi masalah ini. Berdasarkan penelitian dan ketersediaan teknologi terkini, pemerintah dan seluruh instansi terkait dapat membangun dan menata kembali semua sistem instalasi yang ada. Andri Suryawenata, April Hasibuan melaporkan untuk NET.